Wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan izinnya buat kita sekalian pada pagi ini. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di rumahnya untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita yang sekaligus juga menjadi kebutuhan kita. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja melanjutkan pembahasan kita pada dalil-dalil yang tidak disepakati. Pada waktu yang lalu kita sudah sampai membicarakan tentang syar'un man qablana, yaitu syariat umat sebelum kita, sebelum kaum muslimin, yang pernah dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya atau yang ketiga dalam kaitan ini, tema kita adalah berkaitan dengan al-maslahatul mursalah. Ini pembahasan kita atau tema kita, yaitu di dalil-dalil yang tidak disepakati di kalangan para ulama. Kalau mau diartikan secara letterlek barangkali agak sulit di sini Pak ya nanti, tapi boleh jadi kita artikan dulu secara letterleknya ya. Al-maslahah ini sudah jadi bahasa Indonesia, kita sering bilang maslahat Pak. Jadi kata maslahat itu terambil dari bahasa Arab, yang bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah yang baik atau yang manfaat. Mursalah yang berasal kata dari kata ro, sin dan lam ini sering kita artikan itu yang dikirim atau yang diutus, atau bisa sering kita sebut dengan Rasul kita misalnya demikian. Jadi kalau mau diartikan secara letterlek kata per kata, al-maslahat itu adalah kebaikan, mursalah yang dikirim. Kalau letterleknya kayak gitu Pak. Tetapi untuk diartikan seperti itu agak sulit nanti kita memahami yang berkaitan dengan masalah usul fikihnya. Maka para ulama mengartikan al-maslahatul mursalah itu diartikan sesuatu yang mutlak. Nah, kenapa dikatakan mutlak? Karena tidak ada dalil yang memerintahkan dan juga tidak ada larangan Pak. Tidak ada dalil yang bersumber dari Quran, tidak ada dalil yang bersumber dari hadis yang memerintahkan atau juga melarang. Nah, jadi sesuatu yang tidak diperintahkan, sesuatu yang tidak dilarang, maka di dalam masalah ini sesuatu yang diperbolehkan saja. Karena dalilnya tidak ada larangannya. Dalilnya tidak ada perintahnya di dalam masalah ini.
Ini hasil dari pemikiran atau yang kita sebut dalam bahasa usul fikihnya itu hasil dari ijtihad para ulama atau para ahli hukum Islam di dalam mengeluarkan hukum Islam itu sendiri. Kalau mau diartikan secara definisinya adalah maslahah mursalah itu dapat diartikan kemaslahatan yang tidak disyariatkan. Kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari'. Syari' itu artinya pembuat syariat. Pembuat syariat ini adalah Allah dan Rasul. Maka saya katakan tadi, kenapa dikatakan mutlak? Dikarenakan mutlak itu kita ingin mengambil manfaat, tetapi manfaat itu tidak ada apa? Tidak ada perintah, tidak ada larangan dalam masalah ini. Nah, jadi ini bukan berdasarkan dalil Quran maupun dalil hadis. Hasil dari pemikiran para ulama. Jadi sekali lagi saya ulangi, maslahatul mursalah itu adalah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari, oleh si pembuat peraturan, yaitu Allah dan Rasulnya itu dalam wujud hukum. Nah, jadi di sini di luar dari ayat maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, karena persoalan ini adalah persoalan yang didasarkan pada rasio seorang mujtahid atau hasil dari pengembangan pemikiran hukum yang ada di kalangan para ulama-ulama tersebut, maka disinilah para ulama akhirnya berbeda di dalam memutuskan apakah pemikiran-pemikiran yang bersumber dari ulama ini dibenarkan untuk dijadikan sebagai dasar hukum, karena dasar hukumnya itu ingin mengambil maslahatnya tadi, ingin mengambil kebaikan atau ingin mengambil manfaat. Apakah boleh apa enggak? Itu pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau dikatakan boleh, nah ini kalau dikatakan boleh Pak, akhirnya nanti ada tuduhan-tuduhan dari sebagian kaum muslimin, kalau begitu manusia itu juga pembuat syari dong, pembuat peraturan dong. Akhirnya terjadi seperti begitu Pak. Ya, polemik-polemik di kalangan para ahli hukum dalam masalah ini. Nah, tetapi perlu diketahui lagi oleh kita, maslahat yang ada di dalam masyarakat itu atau sesuatu yang ingin kita ambil manfaatnya, sesuatu yang ingin kita ambil kebaikannya di dalam masyarakat itu sifatnya apa Pak? Sifatnya dia berkembang. Boleh jadi sekarang dinilai manfaat, sekarang dinilai ada suatu kebaikan, tapi beberapa tahun kemudian atau beberapa bulan kemudian maslahat manfaatnya itu tidak ada. Boleh jadi akan seperti itu. Atau juga sebaliknya. Sekarang kita menilai perkara itu adalah perkara yang bermanfaat, perkara yang maslahat. Ya. Boleh jadi, tapi yang berikutnya lagi bisa jadi sekarang tidak bermanfaat, kemudian hari bermanfaat, bisa juga seperti itu. Jadi artinya untuk menetapkan hukum itu tidak apa Pak? Tidak terlalu terikat dengan teks, tidak terlalu terikat dengan teks. Tentunya tapi kita kan mengutamakan teks tentunya Pak. Dalam masalah ini kita nggak boleh nanti menyimpang dari teks, itu juga nggak boleh dalam masalah ini. Nah, sehingga kaidah hukum di dalam kita mengambil manfaatnya di kalangan umat Islam oleh para ahli atau imam-imam mujtahid itu sendiri disebutkan kaidahnya Pak. Apa kaidahnya? Al-hukmu yaduru ma'a illatin wujudan wa adman. Hukum itu beredar. Sekali lagi, hukum itu beredar atau berputar, yaduru ma'a illatin. Ada atau tidaknya sebab. Nah, jadi hukum itu akan kita lihat ada atau tidaknya sebab.
Maka hukum itu kita katakan lagi ya tidak saklek, pada umumnya tidak saklek Pak dalam masalah ini. Karena kita lihat juga dari sisi kemanfaatannya itu. Nah kenapa para ulama menetapkan bahwa maslahat mursalah ini sebagai bagian metode atau cara untuk mengeluarkan hukumnya? Karena tujuan dari Allah menurunkan syariatnya itu mempunyai tujuan Pak. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan manfaat. Tujuan dari Allah menurunkan syariat, menurunkan Quran, menurunkan sunnah-sunnah Rasulnya itu tujuannya adalah ada manfaatnya. Maka di dalam masalah ini Imam Asy-Syatibi, ya, Imam Asy-Syatibi seorang ulama, ya, memberikan ada 5 poin yang menjadi tujuan Allah menurunkan syariatnya itu. Poin pertama kata Imam Asy-Syatibi, tujuannya adalah hifzuddin, menjaga agama. Agama kita ini jangan dipermainkan. Lalu dengan apa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengajak kita untuk menjaga agama yang sudah kita yakini ini? Jalannya dengan apa? Jalannya dengan memahami salah satunya, sekali lagi Pak, salah satunya dengan menjaga toleransi kita. Makanya ada sikap toleransi yang jelas. Bapak bisa lihat nanti di dalam Al-Quran surat Al-An'am surat ke-6 di ayat 108. Allah katakan di sana, jangan kamu mencaci maki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Artinya Allah mengajarkan kepada kita jangan menghina agama lain, Tuhan lain. Gak boleh kita. Mereka pun jangan menghina agama kita. Lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi ini salah satu yang kita maksudkan tadi menurut Imam Asy-Syatibi, mengapa Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan syariatnya, tujuannya adalah ingin mendapatkan manfaat. Yang kedua Pak, kata Imam Asy-Syatibi, hifzun nasl. Bagaimana hifzun nasl? Hifzun nasl itu artinya menjaga keturunan, agar kita bisa melahirkan adanya regenerasi yang soleh, generasi yang sehat, generasi yang cerdas. Nah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga kepada kita untuk melahirkan generasi-generasi yang soleh ini? Nah, kita berikan pendidikan-pendidikan sebagai aturan-aturannya ada di dalam syariat. Termasuk bagaimana anak-anak kita itu kita berikan dengan makan minum yang halal, berpakaian yang halal, di samping ada pendidikan-pendidikan Islamnya tentunya. Nah, itu hifzun nasl. Boleh lagi ditambah lagi dengan apa Pak? Bagaimana ajaran Islam itu melarang kepada kita itu untuk mendekati kepada perzinaan. Wala taqrabuz zina. Karena hasil dari perzinaan itu akan mencoreng keturunan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ini yang kedua, menjaga keturunan. Yang ketiga itu kata Imam Asy-Syatibi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya itu tujuan mengambil manfaatnya adalah hifzul mal. Apa itu hifzul mal? Menjaga harta. Bagaimana caranya yang diajarkan oleh Islam? Caranya yang diajarkan oleh Islam untuk menjaga harta itu salah satunya misalnya kita menunaikan zakat. Kita bersedekah, kita berinfak. Semuanya itu untuk apa? Hifzul mal. Kemudian didistribusikan dengan merata, dengan seadil-adilnya. Itu adalah dalam rangka hifzul mal. Dan yang keempatnya, tujuan Allah menurunkan syariat itu adalah hifzun nafs. Apa itu hifzun nafs?
Hifzun nafs itu artinya menjaga jiwa. Apa maksudnya Pak? Jangan sampai jiwa kita ini mati dalam kesia-siaan, sehingga kita tidak bisa mengakhiri kematian kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik, diridhai oleh Allah. Dijaga jiwa kita ini. Dengan apa dalam masalah ini Pak? Menjaga jiwa, yaitu Allah menerapkan apa yang kita sebut dengan hukum kisos. Nah, hukum kisos itulah untuk menjaga keselamatan jiwa orang lain yang lebih luas lagi. Nah, jadi permasalahan-permasalahan ini dari situ kita memahaminya. Kenapa akhirnya metode pengambilan hukum itu oleh para ulama juga disebutkan ada yang kita sebut dengan al-mas'alatul mursalah. Nah, jadi Bapak sekalian, di sini bagi kita jelas tentunya bahwa maslahatul mursalah itu bisa dijadikan salah satu metode untuk pengambilan atau penetapan hukum. Bapak sekalian, kemudian apa contoh-contohnya Pak? Nah, ini kita lihat sekarang contoh-contohnya ini Pak. Ini perlu kita memahami. Contoh-contohnya yang kita lihat misalnya di dalam sejarah, tentunya sesudah Rasulullah SAW wafat ya Pak ya, dimulai dari Abu Bakar. Kebijakan apa yang diberikan oleh Abu Bakar pada saat dia menjadi khalifah? Pertama yang terkenal tentunya adalah Pak, menghimpun lebih dulu Al-Quran. Karena Al-Quran pada saat itu tercecer, belum dibukukan ya Pak ya, belum dibukukan ya, dihimpun dulu, dikumpulin dulu Quran itu. Kita bisa bayangkan Pak, andaikan Quran itu tidak dikumpulin lebih dulu sebelum dikodifikasi, bagaimana Pak nasib Quran kalau gitu zaman sekarang atau pada era kita ini? Kita nggak bisa melihat Quran dalam bentuk yang utuh sekarang ini. Kalau dikatakan ada nggak dalilnya dari Quran atau instruksi dari Rasulullah SAW pada saat itu? Nggak ada. Untuk menghimpunnya, apalagi untuk dibukukan, yang dilakukan oleh generasi berikutnya khalifah ketiga, yaitu Utsman ibn Affan. Jadi kita tidak temukan. Jadi itu manfaat. Itu namanya maslahatul mursalah disebut. Yang kedua Pak, ini yang ditangani oleh Abu Bakar pada saat itu, yaitu memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Itu di era Abu Bakar. Dalil-dalil secara khusus itu tidak kita temukan. Siapa-siapa yang tidak mau membayar zakat, perangi, itu dalil-dalil khususnya tidak begitu. Dalil-dalil secara khususnya dalam analisa seperti itu, apa kata Abu Bakar Pak? Bagaimana Al-Quran menyandingkan, menghubungkan antara perintah sholat dengan perintah zakat. Kalau sholat saja ditinggalkan dia akan menjadi kafir. Demikian juga kalau dia tidak membayar zakat akan menjadi kafir. Makanya redaksi-redaksi ayat itu kita sering dapatkan aqimus shalah atau aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Itu beriringan ayat itu. Nah, begitu kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar pada saat itu. Nah, kemudian Bapak sekalian, di eranya Umar Pak, ini contoh-contoh ini Pak, adanya maslahat mursalah, adanya di era Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pada saat itu tidak melakukan, memberikan sanksi kepada pencuri. Di zaman Umar loh Pak, Umar tidak memberikan sanksi kepada pencuri. Padahal si pencurinya itu sudah tertangkap basah, sudah OTT Pak. Ya, sudah tertangkap
fasah pada saat itu. Tapi Umar punya kebijaksanaan. Apa kebijaksanaan Umar? Dia itu tidak diberikan sanksi karena pada saat itu adalah musim paceklik. Ya, kata Ustadz Jafar, usum halodo, Pak. Jadi karena pada situ musimnya musim paceklik, maka Umar bin Khattab pada saat itu sebagai khalifah melepaskan kembali orang yang mencuri itu. Padahal kalau kita mau betul-betul menerapkannya, ya dia harus diberikan sanksi. Apalagi kalau dia sudah masuk kepada nisab yang dicurinya itu, ya jelas itu hukumnya. Quran surat Al-Maidah ayat 35. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan dipotong tangannya. Itu sudah jelas. Tapi Umar tidak melakukan itu. Nah, yang kedua, ini di era Umar ini Pak, ini sebagai maslahat mursalahnya itu. Kan itu tadi ada kebaikan. Kebaikannya apa? Ya musimnya lagi musim paceklik begitu Pak. Orang butuh makan. Ya. Yang kedua Pak, di era Umar. Umar pada saat itu membenarkan adanya talak 3 dengan 1 kali ucapan. Padahal yang namanya talak itu, kalau mau disebut talak 3 itu harus berurutan. Yang namanya talak 3. Tapi kata Umar, ada orang yang membenarkan, ada orang yang pada saat itu melakukan talak 3. Saya talak kamu, langsung talak 3. Kalau talak 3 ini kan konsekuensinya udah nggak bisa ketemu lagi Pak. Nama yang disebut dengan apa? Talak bain. Ya. Masih talak 1 masih bisa rujuk, masih bisa kembali. Talak 1 masih bisa kembali. Kalau si suami itu menyesalinya, ya, dan ada keinginan untuk itu bersama kembali, si istri juga mau lagi sama suaminya yang pernah ditalak 1 itu, sampai talak 2, talak 3 nggak boleh. Si istri ini harus kawin dulu dengan laki-laki lain. Kalau si suami yang pertama itu mau menikahinya. Tapi dengan cara apa Pak? Tidak direkayasa. Ya, tidak direkayasa itu misalnya mantan suami mengatakan si A kepada si A. A ini temannya si mantan suami ini Pak. Maaf bahasa gaulnya nih Pak. Lo kawinin nih bekas bini gue misalnya. Tapi kalau lo udah kawinin, lo jangan apa-apain, langsung lo ceraiin lagi. Nah ini nggak dibenarkan. Ini namanya nikah muhalil Pak. Dalam bahasa gaulnya nikah Cina buta. Ya, nah, itu nggak dibenarkan pernikahan yang seperti begitu. Nah tapi pada saat itu Umar bin Khattab itu membenarkan adanya talak 3 yang langsung diucapkan dalam 1 kali. Ya boleh jadi kemanfaatannya apa Pak? Umar bin Khattab pada saat itu melihat, ini karakter laki-laki ini terlalu zalim nih, bisa jadi. Sehingga akan apa Pak? Akan menzalimi istrinya terus-menerus kalau kembali lagi. Bisa saja seperti itu. Jadi dijatuhi dengan istilahnya, dengan apa? Talaknya itu dengan istilah fasakh Pak. Fasakh itu adalah perceraian yang dikeluarkan oleh pengadilan atau oleh hakim, oleh qadhi. Itu namanya fasakh. Ya. Nah itu pada masa Umar bin Khattab. Kemudian pada masa Utsman, dari maslahah mursalahnya ini apa yang kita dapatkan di sana Pak? Pada masa Utsman itulah yang saya katakan tadi, yaitu dikodifikasinya Al-Quran. Setelah dihimpun di masa Abu Bakar, maka Utsman membukukan Al-Quran. Kita bayangkan lagi tuh Pak di situ. Ya, kalau sampai Al-Quran ini tidak dibukukan, nasib kita umat Islam bagaimana mempedomani Islam? Panduannya tercecer barangkali ke sana kemari, sulit kita. Akan seperti itu. Makanya dalam masalah ini juga disebut apa Pak nih? Ketika Quran itu dibukukan, inilah sebaik-baik bid'ah. Sama seperti ketika Umar melihat
situasi kaum muslimin yang melakukan sholat tarawih dengan berjamaah di masjid. Itulah yang disebut dengan sebaik-baik bid'ah. Ya. Nah, itu pada masa pada masa Utsman bin Affan. Nah, kemudian lagi, Pak, pada masa Ali bin Abi Thalib. Utsman sekarang Ali bin Abi Thalib. Apa? Pada masa Ali bin Abi Thalib, itu dihukumnya orang-orang yang masuk, dalam istilah sekarang Pak, dalam perkembangannya, mereka yang disebut dengan Syiah Rafidhah. Jadi Syiah Rafidhah inilah akhirnya Ali menghukum mereka karena mereka mengkhianati apa yang sudah menjadi kesepakatan. Jadi beda lagi dengan Khawarij nanti Pak di dalam sejarah. Mereka yang masuk ke dalam kelompok-kelompok Syiah yang Rafidhah ini, mereka dihukum oleh Ali bin Abi Thalib. Padahal kalau kita lihat dulu Rasulullah nggak memberikan perintah tentang orang-orang Syiah ini. Karena memang Syiah ini belum ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, kemudian kita memahami kembali, misalnya yang berkaitan dengan Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i, apa yang dilakukan dalam bentuk maslahah mursalahnya ini? Imam Syafi'i, Pak, dalam masalah ini pernah punya pendapat yang kita sebut dengan qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim artinya pendapat Imam Syafi'i yang dulu dengan pendapat Imam Syafi'i yang kemudian, yang baru. Kenapa Imam Syafi'i pernah berpendapat A ketika sampai di Irak pada saat itu? Pendapatnya A, tapi ketika dia sampai di Mesir, Imam Syafi'i berpendapat B. Apakah Imam Syafi'i ini pelin-pelan? Tentunya juga tidak. Ada sisi maslahah mursalah ketika Imam Syafi'i ada di Irak dengan Imam Syafi'i berada di Mesir pada saat itu. Itulah yang disebut dengan qaul qadim dan qaul jadid, pendapat yang dulu dengan pendapat yang baru. Nah, jadi ketika kita memahami seperti ini, inilah yang kita sebutkan dengan maslahat mursalah. Jadi dibenarkan saja sebetulnya, Pak, untuk melakukan metode seperti ini. Kalau memang nggak ada dalil, nggak ada Quran hadisnya yang memerintah maupun yang melarangnya. Jadi makanya kita tegaskan lagi, Pak, yang tidak boleh atau yang kita hindarkan itu kalau ada larangan dari Nabi. Jangan sampai nanti kita mengatakan yang tidak dilakukan oleh Nabi nggak boleh. Belum tentu yang tidak dilakukan oleh Nabi nggak boleh, nggak dibenarkan, belum tentu. Kalau orang itu menggunakan ayat di dalam Quran surat Al-Hasyr surat 59 di ayat ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang didatangkan oleh Rasul kepada kalian, kalian ambil, kalian amalkan. Wa ma nahakum, dan apa yang dilarang, bukan apa yang tidak dikerjakan Rasul. Nah, ini teman-teman kita, apa yang tidak dilakukan oleh Rasul bid'ah, nggak begitu. Ya. Karena apa yang tidak dilakukan oleh Rasul itu banyak, yang tidak dilakukan oleh Rasul itu banyak, Pak. Ya, seperti pernah saya katakan barangkali, apa yang tidak dilakukan oleh Rasul, Pak? Tuh, sholat sunnah syukur wudu, sholat sunnah sesudah wudu, yang dilakukan oleh siapa, Pak? Yang dilakukan oleh Bilal, Mu'az, Bilal. Sampai Nabi mengatakan bahwa terompak kamu itu terdengar di surga, kata Rasulullah kepada Bilal pada saat itu.
Nah pertanyaannya, ketika Bilal mau melakukan sholat sunnah syukur wudhu ini, apakah Bilal konfirmasi dulu sama Rasulullah, Pak? Enggak. Ya. Lalu apa lagi tuh, Pak? Abu Hurairah, kalau dia sebelum tidur dia zikir dulu 2000 kali, Pak. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya pakai apa? Pakai simpul tambang. Tambang diikat panjang, dibikin simpul, Pak. Satu. Apakah Abu Hurairah juga dalam masalah ini konfirmasi dulu sama Rasulullah? Tidak. Ini ketika Rasulullah masih hidup ya. Nah, ketika Rasulullah sudah wafat ini apalagi seperti ini. Nah, jadi dalam masalah ini sekali lagi jelas bagi kita, bisa saja metode ini kita terapkan kembali ya untuk kita ambil secara hukumnya. Bapak sekalian, kemudian tentunya di dalam masalah ini memang tadi saya sudah sebutkan, Pak, ada semacam pemikiran seakan-akan orang atau ulama dalam masalah ini sebagai pembuat hukum atau pembuat syariat. Tentu di dalam masalah ini kata para ulama pun berhati-hati untuk tidak dituduh sebagai pembuat syariat. Lalu hati-hatinya bagaimana, Pak? Hati-hatinya dibuatlah persyaratan yang ketat. Ada syaratnya ketika kita ingin memutuskan bahwa metode maslahat mursalat itu kita terapkan hukumnya dalam masalah ini. Apa syarat yang pertama? Syarat yang pertama itu adalah bahwa seorang mujtahid harus betul-betul bisa memberikan jaminan keputusan hukumnya itu ke depan harus bermanfaat. Bisa nggak dijamin si mujtahid ini ketika dia mengambil metode dengan maslahat mursal itu kedepannya betul-betul bermanfaat, nggak ada manfaatnya nggak? Ayo. Jadi ketat itu, Pak, nggak sembarangan, nggak seenaknya si ulama itu tadi atau si mujtahid itu tadi. Yang kedua, syarat yang kedua ini, Pak, kemanfaatan yang akan diambil atau diputuskan oleh si mujtahid ini, oleh si ulama ini, bukan kemanfaatan untuk perorangan, bukan untuk kemanfaatan perorangan. Itu pahami itu, Pak. Kemanfaatannya itu kemanfaatan untuk masyarakat luas. Betul nggak ada manfaat untuk masyarakat luas? Kalau memang ada, nah itulah syaratnya untuk bisa menerapkan metode ini. Dan yang ketiga, bahwa di dalam masalah ini ketika si mujtahid, si ulama itu menerapkan metode ini, maka hasil keputusannya itu tidak boleh bertentangan dengan Quran, hadis, dan ijma' ulama. Tidak boleh bertentangan. Sebab kalau nanti bertentangan, ya tentunya nggak benar. Hasil apa namanya metode dari maslahat mursalat ini nggak benar. Karena dulu pernah apa, Pak? Pernah terjadi, Pak. Dia ingin melihat manfaat ke depan, tetapi dia nggak sesuai dengan teks ayat. Bapak barangkali pernah ingat dulu di eranya Pak Harto, ada seorang menteri agama, ya kita sebut saja namanya ya Pak ya, Munawir Sazali. Di era Pak Munawir Sazali pernah ada dia memberikan satu gagasan tentang apa, Pak? Tentang pembagian waris, di mana waris itu katanya disamain aja laki sama perempuan bagiannya. Nah kalau Bapak masih ingat tuh. Apa yang digagas oleh Munawir Sazali ini sekali lagi dia ingin menerapkan metode ini tetapi melanggar teks. Apa teks
ayatnya tentang waris, Pak. Teks ayatnya tentang waris itu menyatakan walidzakari mithlu hauzil unsayain. Bagi laki-laki itu adalah 2 bagian untuk perempuan. Bagian laki-laki itu adalah 2 bagian untuk perempuan. Jadi di dalam masalah ini kalau waris itu disamain, laki sama perempuan sama untuk menerima waris, melanggar teks namanya, Pak. Nggak sesuai dengan teks. Karena teks-teks ayat Quran itu bersifat suci. Itu pahami itu, Pak. Teks ayat Quran itu suci. Ya, masih mending teks hadis. Teksnya saya katakan, Pak. Tapi teks ayat Quran itu suci, nggak bisa dalam masalah ini untuk ditentang atau dilanggar dari sisi teksnya. Nah, jadi tidak sekali lagi tidak sembarangan ya, Pak ya. Seorang ulama untuk mengambil metode maslahat mursalah ini tidak sembarangan dalam masalah ini. Ya, jadi saya kira itu Bapak sekalian, metode ini bisa kita ambil ya, bisa kita terapkan ya ketika kita dihadapkan di mana Quran dan hadisnya tentunya tidak ada yang memerintah dan juga tidak ada yang melarang ya, dan tadi tidak melanggar dari ayat-ayat Quran itu sendiri, maka bisa saja kemanfaatan atau metode maslahat mursalah ini dibenarkan. Tapi semuanya wallahu a'lam, kembali kepada pemikiran si ulama itu sendiri. Karena itu tadi masalah ini tidak disepakati oleh para ulama usul fikih. Saya kira demikian, Pak. Mari kita diskusi, barangkali ada yang mau didiskusikan. Silahkan, Pak. Ada, silakan. Wah, mic-nya belum dapat. Waalaikumsalam. Iya, jadi kalau kita memahami secara teksnya dulu ya Pak ya, tentang ayat sebagai dalilnya ini. Kalau kita mau kembalikan ke surat An-Nisa tentang waris ini yang ada di dalam surat An-Nisa, yang kita mulai dari ayat 10 ya di surat An-Nisa, atau ya surah ayat 11 boleh, dari ayat 11, 12,
13 dan juga 14. Ayat ini satu alinea Pak, membicarakan tentang waris, satu alinea ya. Karena Bapak bisa lihat di situ ada, kalau Quran cetakan kita itu di sampingnya ada huruf ain. Nah, ain itu merupakan batasan tentang alinea, tentang cerita yang dikemukakan oleh Quran. Ayat 13 dan 14 diiringi dengan kata-kata, dengan kalimat tilka hududullah. Pembagian waris itu adalah merupakan aturan-aturan Allah. Tilka hudud, itulah batasan-batasan atau aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri, niscaya Allah memasukkan orang itu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya min tahtihal anhar khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Itu wadzalikal fauzul azim, dan orang itu adalah mendapat keberuntungan yang besar. Ayat 14 ini Pak, wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang bermaksiat, durhaka, tidak menjalankan sesuai dengan keputusan atau syariat Allah Subhanahu wa taala ini, lalu apa ancaman dari Allah Subhanahu wa taala? Yudkhilhu naran khalidan fiha, niscaya dia Allah memasukkannya ke dalam neraka. Jadi makanya gagasan dari Pak Munawir pada saat itu, sebagian ulama dari majelis ulama itu tidak menyetujuinya, tidak menyepakatinya. Andaikan pembagian waris itu laki dan perempuan itu disamakan, kenapa melanggar secara teks dari ayat Al-Quran? Kan cukup rame pada saat itu, cukup rame itu Pak, di era-era seperti itu di kalangan para ulama. Apakah gagasan-gagasan Pak Munawir Sazali ini masuk ke dalam bagian liberalismenya ya? Karena memang seperti itu tuduhan-tuduhannya, atau yang berkembang isu-isunya ya, atau yang lain ya. Nah, jadi memang pada saat itu juga mempunyai gagasan lagi, apa yang kita sebut lagi dengan aktualisasi ajaran Islam, diaktualkan kembali, diperbaharui dan dihangatkan kembali ajaran-ajaran Islam pada saat itu. Nah, itu gagasan-gagasannya dari Pak Munawir Sazali. Misalnya lagi ditambah lagi dengan gagasan-gagasannya Pak Dr. Nurholis Majid, juga almarhum dua-duanya. Mudah-mudahan mereka berdua mendapatkan ampunan Allah. Nah, jadi seperti itu saja. Nah, jadi banyak yang menentang, sekali lagi Pak, banyak yang menentang dalam masalah ini. Nah sekarang kalau kita lihat sekarang ini Pak, ini juga ada nggak dalil maupun perintah maupun larangan? Kalau mereka katakan nggak ada. Apa itu Pak? Baca Quran dengan melagamkan Jawa. Kan pernah Pak beberapa tahun yang lalu. Ya, boleh nggak Quran itu dilagamkan Jawa? Tilawahnya tilawah model Jawa, kayak gendingan. Nah, banyak yang tentang juga masalah ini. Karena akan berlawanan dengan apa? Dengan gagasan metode qiraat yang kita sebut dengan qiraat sab'ah. Nah, jadi masalah-masalah ini ya bisa saja itu yang dikembangkan lagi Islam Nusantara. Nah, jadi sekali lagi kembali lagi kepada apa yang dilakukan itu, saya secara pribadi untuk disamakan dengan metode maslahat mursalat dari gagasan Pak Munawir Sazali itu, saya nggak terima, saya nggak cocok Pak dalam masalah ini, nggak dibenarkan begitu ya dalam masalah ini apa yang telah dicetuskan. Karena itu tadi melanggar dari teks ayat yang mengatakan ayat itu walidzakari mithlu hazzil unsayain, dan bagi laki-laki itu adalah 2 bagian untuk perempuan, bagian laki-laki 2 bagian untuk perempuan. Jadi nggak bisa disamakan. Ya saya kira itu Pak Muhtar. Ya silakan Pak. Ya sebentar ya Pak.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kaitannya dengan adat di Sumatera Barat tentang pembagian waris yang menekankan tentang matrilineal, garisnya garis ibu, garis perempuan ya dalam masalah ini. Jelas di dalam masalah ini saya teringat dengan apa yang pernah diceramahkan oleh almarhum seorang ulama tokoh Muhammadiyah, Profesor Hamka, Pak. Profesor Hamka itu sendiri bingung, Pak. Bagaimana menerapkan ini kepada masyarakat Sumatera Barat? Padahal jelas waris Islam itu jelas teks ayatnya. Ya. Tetapi sekali lagi buat kita, ini buat kita buat umat Islam tidak bisa juga dibenarkan. Garis matrilineal ini tidak bisa dibenarkan untuk membagikan waris dengan menyamakan waris itu atau mengutamakan perempuan itu dibagi waris dibandingkan dengan laki-laki. Apalagi kata mereka, perempuan itu kan ngurusin orang tua, laki-laki itu kan keluar. Tentu yang berjasa ngurusin orang tua itu kan perempuan. Masa perempuan dapatnya cuma sedikit? Nah, kan begitu alasan-alasan mereka. Nah, tetapi kita katakan, Pak, ini teks ayat sebetulnya. Kalau kita meyakini teks ayat itu sebagai teks yang suci, mau tidak mau keputusan Allah yang tertulis di dalam Al-Quran ini harus kita patuhi. Nggak bisa kita tawar-tawar lagi, Pak. Ya, karena ini menyangkut teksnya seperti itu. Ya, nggak bisa dibenarkan di dalam masalah ini. Nah, jadi akhirnya Buya Hamka pada saat itu tetap memutuskan bahwa orang-orang Sumatera Barat harus mematuhi apa yang sudah ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, saya juga tidak mengerti bagaimana semboyan dari orang-orang Sumatera Barat adat Basandi, syarak Basandi Kitabullah itu seperti apa. Nah, itu nanti barangkali lebih rinci orang Sumatera Barat yang menjelaskannya itu, Pak. Ya. Tapi dalam konteks waris sekali lagi orang Sumatera Barat harus tunduk dengan ayat-ayat Quran itu tadi. Begitu pesan dari Profesor Hamka ketika itu. Ya, nggak bisa ditawar-tawar. Nah, kemudian tadi, Pak, ya sebagai informasi bagaimana ketertarikan warga Amerika Serikat yang tadinya non-muslim, dia berada di Saudi pada saat itu dia tertarik. Ya itulah memang seperti itu, Pak. Rasa keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembagian waris yang tidak menyamakan perempuan dan laki-laki itulah keadilan. Di mana keadilannya, Pak? Kalau kita mau ditelusuri, perempuan itu dapat separuh, laki-laki itu dapat satu. Di mana keadilannya, Pak? Keadilannya satu, Pak. Perempuan tidak punya kewajiban untuk membayar mahar ketika dia nikah.
Yang wajib membayar mahar adalah laki-laki. Wanita menerima mahar. Menerima mahar inilah yang bisa dijadikan apa, Pak? Untuk keseimbangan. Karena perempuan dapat warisnya separuh, diseimbangkan dengan apa? Dia menerima mahar. Nah, jadi di situ itu, Pak. Keadilannya. Allah memberikan keadilan kepada kaum perempuan itu seperti itu. Ya boleh jadi nanti ditelusuri lagi. Bisa saja bahwa perempuan itu tidak punya kewajiban untuk menafkahi laki-laki atau menafkahi suaminya. Suamilah yang punya kewajiban untuk menafkahi istrinya. Jadi seperti itu kalau kita mau telusuri kembali dari sisi keadilannya. Ya, nah, jadi ketertarikan inilah ya mudah-mudahan untuk apa, Pak? Ilmuwan-ilmuwan lain ataupun sarjana-sarjana lain yang tertarik dengan Islam. Ya, saya kira itu bagus, Pak, informasinya. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam. Syiah ya, Pak. Iya. Waalaikumsalam. Tentang Syiah ya, Pak ya. Sejarah timbulnya Syiah kalau kita rujuk di dalam sejarah itu sebetulnya dimulai dari kepemimpinan Utsman, Pak. Kepemimpinan Utsman bin Affan pada saat itu. Kepemimpinan Utsman bin Affan pada saat itu terjadi tragedi yang akhirnya Utsman bin Affan itu dibunuh. Ya. Orang yang menjadi perekayasa tragedi ini adalah sebagai orang Yahudi yang disebut dengan namanya adalah Abdullah bin Sabah. Tapi orang-orang Syiah nggak mau mengakui ini fiktif, kata orang-orang Syiah Abdullah bin Sabah. Tetapi kita orang-orang Sunni dalam masalah ini itu real, Abdullah bin Sabah itu ada. Nah, kemudian masuk ke era Ali bin Abi Thalib. Di era Ali bin Abi Thalib ini memang sudah terjadi juga friksi-friksi, Pak, antara Ali bin Abi Thalib dengan istri Rasulullah yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga terjadi pengelompokan dan sehingga pada saat itu pula terjadi yang disebut dengan Waq'atul Jamal, perang unta. Selesai, akhirnya kalah kelompok dari Aisyah radhiyallahu anha ini, dan Aisyah pun dilindungi kembali oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian yang kedua terjadi lagi yang namanya perang Siffin, Waqatus Siffin. Siffin itu nama sebuah tempat di wilayah kira-kira ke Irak itu, Pak, wilayahnya. Nah, di sana pertempuran itu terjadi antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah. Terjadi peperangan. Nah, timbullah apa yang kita sebut dengan adanya arbitrase yang dilakukan oleh Muawiyah ini. Karena pada saat itu kelompok Muawiyah sudah terpojok kalah, ya, dia mengangkat Quran, ingin damai kepada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya diterima perdamaian itu oleh Ali bin Abi Thalib antara Ali dengan Muawiyah. Tetapi ada orang-orang tertentu. Orang-orang tertentunya ini
Itulah yang akhirnya timbul dua aliran lagi, Khawarij dan Syiah. Khawarij itu adalah orang yang tadinya Pak setia, loyal kepada Ali bin Abi Thalib, namun disebut Khawarij, akhirnya keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kelompok Ali. Nah, orang yang tetap setia kepada Ali, sekali lagi disebutlah dengan Syiah. Nah, jadi Syiah itu arti letter luck-nya Pak, kelompok, golongan Syiah. Itu arti letter luck-nya. Ya. Nah, jadi orang yang setia kepada Ali disebut dengan Syiah. Tapi ingat, perkembangan Syiah itu seterusnya itu akhirnya juga nggak benar. Makanya di dalam masalah ini ada yang disebut dengan Syiah Ghulat, ada Syiah yang namanya tadi kita sebutkan Rafidhah, ada Syiah yang kita sebutkan Syiah Zaidiyah. Syiah Ghulat ini Syiah yang radikal Pak, ekstrim, yang menjadikan Ali bin Abi Thalib itu sebagai Tuhan, sebagaimana orang-orang Nasrani. Ya, dan kata mereka, kata orang-orang Syiah, dia membenci akhirnya kepada dua orang sahabat Rasulullah dan termasuk istri Rasulullah. Dia membenci Abu Bakar, dia membenci Umar. Dua orang inilah yang merampas kepemimpinan khalifah. Seharusnya Ali yang menjadi khalifah pertama. Dan termasuk Aisyah radhiyallahu anha. Ini nggak disenengin Pak sama orang Syiah nih. Ini selalu dihina, dijelek-jelekin. Nah, tapi ada yang namanya Syiah Zaidiyah Pak. Syiah Zaidiyah itu ada sekarang ini banyaknya di wilayah Hadramaut, Yaman Pak. Jadi kalau kita lihat di wilayah Yaman itu ada yang namanya Tarim, ada yang namanya Aden, ada lagi satu lagi yang namanya Sana'a sebagai ibu kotanya itu. Tarim itu banyak didiami oleh yang kita sebut dengan wali-wali Allah, atau kita sebut dengan keturunan-keturunan Rasulullah, itu di Tarim. Nah, sedangkan yang namanya Sana'a, yang kemudian akhirnya pernah terjadi peperangan dengan Arab Saudi, ya, dibombardir oleh Arab Saudi, itu di wilayah Sana'a, itu orang-orang Syiah. Nah, sedangkan Aden itu yaitu wilayah yang didiami oleh tadi Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah itu agak-agak mirip ke Sunni Pak, agak-agak mirip saya katakan. Kalau Bapak atau Ustadz menggunakan referensi kitab syarah dari Bulughul Maram, ya, itu namanya, ada nama seorang di situ yang disebut dengan Imam Son'ani, Imam Syaukani. Dia itu adalah Syiah Zaidiyah. Karena dia ini walaupun orang Syiah, tapi referensinya masih tetap dipakai Pak oleh orang-orang Sunni, karena masih agak-agak mirip dengan orang-orang Sunni itu. Nah, akhirnya berkembang sampai akhirnya juga pada kepemimpinan yang transisi dari Ali ke anaknya, yaitu Hasan dan Husain. Hasan akhirnya diracunin dan Husain akhirnya dipenggal kepalanya. Nah, begitu tragedi yang kita sebut dengan tragedi Karbala pada saat itu, ya, yang akhirnya diperingati setiap tanggal 10 Muharram oleh orang-orang Syiah. Jadi kita lihat nanti Syiah itu tidak semuanya ekstrim juga, sekali lagi. Seperti yang saya sudah bagi itu tadi, Syiah Ghulat yang ekstrim, Syiah Rafidhah yang menyimpang. Rafidhah itu artinya penyimpangan, ya. Dan satu lagi Zaidiyah itu yang agak mirip ke Sunni. Itu tentang Syiah seperti itu. Nanti bisa kita baca lagi beberapa buku, ya. Baik, kemudian yang kedua kaitannya dengan masalah kebaikan atau yang kita sebut tadi dengan bid'ah. Disinilah memang Pak, ya, menjadi sebuah permasalahan juga di kalangan umat Islam. Kita sebetulnya ingin memahami tentang bid'ah itu yang bagaimana sih?
Kalau merujuk memahami bid'ah hanya dari sisi bahasa, bid'ah itu artinya adalah yang baru, yang mengada-ada, itu bid'ah. Sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasul adalah bid'ah. Kalau pendekatannya adalah pendekatan bahasa, saya katakan tadi. Tapi kalau kita menggunakan pendekatannya adalah pendekatan pengamalan, pemahaman dan pengamalan, tidak demikian. Karena banyak saya bilang tadi Pak, apa yang dilakukan oleh para sahabat tidak konfirmasi dengan Rasulullah. Apakah itu bid'ah? Kita contohkan tadi, ya, seperti kita bilang pembukuan Al-Quran. Ya, atau tadi apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah untuk melaksanakan sholat sunnah syukur wudhu atau sesudah wudhu itu. Zikir-zikir, wirid-wirid yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Dan pada saat itu Rasulullah masih hidup loh Pak. Jangan nanti mengatakan, kan Rasulullah sudah wafat, masih hidup pada saat itu. Pengamalan tentang sholat sunnah syukur wudhu itu. Bapak, ada orang yang beralasan, kalau Rasulullah SAW masih hidup berarti wahyu masih berjalan, masih ada. Maka Rasulullah membenarkan. Nah kemudian kalau dikatakan seperti begitu, pertanyaannya lagi, bagaimana hal-hal yang sepeninggal Rasulullah sudah wafat dilakukan oleh para sahabat? Salah satu contohnya yang saya kemukakan itu tadi. Apakah itu juga bid'ah? Kita contohkan lagi nih Pak, sesudah Rasulullah wafat, termasuk apa Pak? Gagasan Utsman bin Affan melaksanakan azan 2 kali. Yang pertama di pasar, yang keduanya di masjid. Sehingga di situ menimbulkan kembali, ada nggak sih sebetulnya sholat sunnah qobliyah Jumat? Itu menjadi perdebatan. Ya. Kemudian lagi masuk kepada yang saya bilang tadi, Umar bin Khattab ataupun Ali bin Abi Thalib. Dan apalagi termasuk ke kemana Pak? Ke imam-imam mazhab. Maka di saat itu pula lah, ya Pak ya, Umar mengatakan, saya bilang tadi, Anda yang melakukan sholat tarawih berjamaah di masjid itu, itulah yang disebut dengan sebaik-baik bid'ah. Dari perkataan inilah Imam Syafi'i membagi bid'ah itu dengan 2 bagian. Satu bid'ah yang kita sebut dengan bid'ah dolalah, kullu bid'atin dolalah itu tadi. Yang kedua kata Imam Syafi'i adalah bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Bid'ah yang dolalah itu yang bagaimana Pak? Bid'ah yang bertentangan dengan syariat. Sekarang kalau misalnya ada orang yang berzikir dengan menentukan sekian kali atau wirid sekian kali, apakah itu juga bid'ah? Padahal kata Allah Subhanahu wa taala itu dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu zkurullah dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Allah menyuruhnya zikirnya yang banyak. Para ulama berpikir begini Pak, orang kalau disuruh zikir yang banyak, kalau belum terbiasa, berat atau ringan Pak? Berat. Latih dulu deh, kamu berzikir berapa? 100 kali. Kata ulama nih Pak nih. Entah baca istighfar, entah baca la ilaha illallah, entah baca sholawat. 100 kali sehari aja. Biasain itu. Dan itu menjadi pendidikan buat kita. Kata ulama begitu. Jadi ulama yang membatasi zikir itu sebetulnya untuk mendidik dan membiasakan kita. Mendidik dan membiasakan. Ini enggak, kalau ditentuin segini bid'ah. Sulit. Makanya saya bilang tadi,
Harus seperti apa kita memberikan argumen kepada mereka. Makanya kalau saya katakan tadi, kalau mengacu ke bahasa, ya. Tetapi pertanyaannya, apakah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ini salah? Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ini nggak benar? Pertanyaannya kan itu lagi, Pak. Belum tentu. Pada konteks dulu yang pernah kita jelaskan, Pak, pada sumber hukum yang kedua yaitu as-sunnah, pernah kita jabarkan. Apakah segala sesuatu yang melekat pada Rasulullah itu wajib untuk kita tiru, Pak? Pertanyaannya kan itu. Apa contohnya, Pak? Nabi beristri 9, apakah harus kita beristri 9? Nabi punya istrinya 9 loh, Pak. Jadi kan persoalan ini kalau dikatakan begitu. Atau apalagi, Pak? Contoh-contoh lain itu. Nabi diwajibkan sholat tahajud, Pak. Wajib bagi Nabi. Wajib bagi Nabi untuk melaksanakan sholat qiyamul lail itu. Tapi bagi kita tidak. Kita hanya sunnah muakkadah saja. Nah ini kan persoalan-persoalan. Jadi jangan dulu. Maka itulah yang disebut dengan surat Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarun. Saya ini basyar, kata Rasulullah dalam firman Allah itu. Saya ini mislukum, yang sama seperti kamu. Nanti kaitannya lagi dengan apa, Pak? Wajib buat kita apa lagi, Pak? Berpakaian gamis. Gamisnya gamis mana nih, Pak? Gamis Arab, gamis Pakistan. Beda gamis Arab dengan gamis Pakistan. Gamis Pakistan sedengkul ya, Pak, ya lewat sebetis. Gamis Arab sampai ke mata kaki, apakah itu? Termasuk apa, Pak? Harus berjenggot. Bagaimana orang yang nggak punya bulu, Pak? Iya, kan ini kan persoalan jadinya. Makanya kata almarhum rahimahullah Profesor Ali Yaqub, mantan imam besar Masjid Istiqlal, ya, dia mengatakan, kata dia itu, apa? Melihat apa yang melekat pada Rasulullah itu, kita bedakan dari sisi kemanusiaannya itu ada unsur budaya. Gamis itu termasuk budaya. Kata Profesor Ali Yaqub nih, Pak. Ada unsur budaya di situ. Bapak mau tiap hari pakai gamis terus, Pak? Nah, kita kebanyakan orang Melayu, atau pada umumnya orang Melayu, orang Indonesia itu kan pakai kain sarung sama baju koko. Ya kan, Pak, ya? Kalau kita mau ngikutin lagi Nabi ini, Pak, nih. Nabi doyannya apa, Pak? Doyan labuh itu jenis labuh itu Nabi suka makan labuh itu. Bapak doyannya tempe. Nah, kan gitu kan persoalannya. Jadi unsur-unsur kemanusiaan yang melekat itu harus kita pisahkan. Ya, dalam masalah ini. Nah, dari situlah kita memahami secara tepat. Untuk kita pahami demikian. Jadi sekali lagi tidak semua apa yang melekat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus atau wajib kita laksanakan. Ya, bagaimana jalannya, bagaimana tidurnya. Lagi kalau kita disuruh tidurnya Rasulullah itu miring ke kanan, pipinya diganjal sama tangan kanan begini, Pak. Apa Bapak bisa begitu terus, Pak? Pegel, nyeri cangkeng, kata Ustaz Jafar. Cangkengnya sakit, pinggangnya. Nah, jadi hal-hal yang sifatnya kemarin, disitulah persoalan-persoalan yang disebut dengan bid'ah. Jadi sekali lagi bid'ah itu memang menjadi perdebatan, tetapi kita melihat dari sisi bahwa bid'ah itu ada yang baiknya, bid'ah hasanah itu tadi. Makanya terakhir kata Profesor Dr. Ali Jum'ah, Bapak bisa lihat di dalam bukunya Menjawab Dakwah Kaum Salafi, ya, seorang mufti dari Mesir, Profesor Dr. Ali Jum'ah itu mengatakan, andaikan pengertian bid'ah itu diperluas, maka akan menjadi permasalahan buat umat Islam yang terlalu besar.
Sehingga umat Islam nggak mungkin bisa bersatu. Andaikan permasalahan bid'ah itu diperluas. Ini bid'ah, itu bid'ah. Wah. Bisa jadi masalah yang besar di kalangan internal umat Islam. Nah, disinilah metode usul fikih membeberkan. Ternyata memahami ayat ini begini, memahami hadis Nabi itu begini, permasalahannya itu ada, nggak gampang, nggak mudah. Memahami ayat Quran itu nggak gampang, ya. Nah, jadi seperti itu intinya. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing kita dengan hidayahnya dan memberikan kemampuan kepada kita untuk bisa mengikuti, melanjutkan taklim kita ini, dan Allah jadikan juga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita sudahi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.